Oke, halo semuanya. Jadi materi kita hari ini merupakan materi terakhir ya. Jadi selanjutnya dan seterusnya nggak ada materi lagi, dan mungkin kita nggak ada pertemuan-pertemuan lagi. Nah, materi terakhir kita yaitu mengenai jaringan saraf tiruan atau biasanya disebut artificial neural network. Nah, untuk jaringan saraf tiruan ini kita lebih fokus pada perseptron. Oke, apa itu perseptron? Perseptron adalah sebuah metode sederhana dari ANN, Artificial Neural Network, yang mampu melakukan proses perhitungan dengan mengenali variabel-variabel dalam pencocokan pola dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan nantinya. Nah, perseptron pada dasarnya terdiri dari neuron tunggal dengan bobot-bobot sinaptik. Nanti teman-teman bakal dengar ini atau menggunakan istilah ini, bobot-bobot sinaptik atau weight, atau biasanya itu diinisialisasikan sebagai W besar kayak gini. Kemudian ada threshold, itu dilambangkan dengan theta, yang dapat diatur. Perseptron terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja. Oke, ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman ketahui, bahwa dalam perseptron itu kita bakal menggunakan istilah bias, kemudian alfa dan theta, nilai net, dan prediksi. Nah, nilai net dan prediksi ini didapat pada saat proses pengujian. Nah, kemudian pada perseptron ini dia lebih dari satu iterasi atau epoch. Jadi dia tuh bakal ada lebih dari satu kali perulangan. Jadi bukan satu kali aja, ada beberapa perulangan untuk mendapat nilai prediksi sama dengan target yang dituju, seperti itu. Oke, nah ada beberapa algoritma atau langkah-langkah pelatihan perseptron. Yang pertama, inisialisasi semua bobot. Bobot ini biasanya diistilahkan sebagai weight atau nanti disimbolkan sebagai W besar, dan bias itu nanti disimbolkan sebagai B besar. Kemudian inisialisasikan alfa dan tetanya. Berikutnya set input sama dengan vektor input, set output sama dengan vektor output. Selanjutnya kita menghitung nilai net. Kemudian menghitung nilai prediksi dengan fungsi aktivasi, ini nanti bakal dijelasin. Kemudian perbaiki nilai bobot dan bias. Yang kedelapan, lakukan pengujian atau testing pada semua data yang ada. Oke, yang pertama, inisialisasi semua bobot, weight, dan bias. Nah, umumnya ini sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai random juga bisa, tapi pada umumnya itu menggunakan 0. Jadi, nilai weight dan biasnya tuh 0 pada awal inisialisasinya. Nah, WIJ sama dengan I sama dengan I ini sama dengan 1 titik N, pokoknya dan seterusnya. J juga. Nah, I ini lebih merujuk kepada variabel gitu ya. Kemudian J ini lebih merujuk kepada data keberapa, seperti itu. Nah, kemudian BJ ini untuk bias, jadi dilambangkan dengan B besar. Bias pada data ke J. Nah, J ini data ke 1 sampai seterusnya, seperti itu. Oke, yang kedua, inisialisasi alfa dan theta. Untuk alfa dan theta ini dia memiliki nilai berada di antara 0 dan 1. Jadi bisa 0, 0,1, 0,8, 0,9, dan 1. Tapi tidak bisa kurang dari 0. Misalkan minus 0,9 itu nggak bisa, atau 1,1 itu udah nggak bisa. Jadi batasnya dari 0 sampai 1. Oke. Selanjutnya set input sama dengan vektor input. Jadi nanti nilai inputnya itu kita set dalam bentuk vektor. I ini lebih merujuk ke variabel keberapa, seperti itu ya. Oke, kemudian set output sama dengan vektor output, dimana nanti nilai prediksinya kita setting menjadi nilai target. Jadi harus sama nilai prediksi sama nilai target. Nah, untuk J ini merujuk pada data keberapa. Oke, yang kelima, menghitung nilai net. Untuk nilai net, ini aku nggak pakai simbol ya.
tapi ya sigma berarti penjumlahan. Nah, nilai net ini didapat dari bias data misalkan sekarang kita mencari net dari data ke-1 ya. Berarti bias dari data ke-1 ditambah sigma dari variabel, misalkan di data ke-1 nih. Variabel 1 dikali dengan weight atau bobot 1 dari data pertama. Nah, kemudian kalau ada beberapa, misalkan ada 3 variabel ya, berarti di sini akan ada sampai X3. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, menghitung nilai prediksi dengan fungsi aktivasi. Nah, kalau kita udah dapat nilai netnya tadi, sekarang kita menghitung nilai prediksinya dengan fungsi aktivasi. Nah, sini ada dua yang pertama ini, teman-teman gunakan ini jika nilai inputnya itu bernilai binar, sedangkan nilai outputnya itu bernilai bipolar. Bipolar itu berarti ada minus satunya juga, kayak gitu. Jadi kalau misalkan inputnya binar, outputnya bipolar, nah untuk nilai prediksinya, nilai prediksi akan bernilai 1 jika net itu lebih besar dari theta. Nah, theta ini bisa diatur teman-teman. Kemudian Y bakal bernilai 0 jika net itu jika nilai net lebih besar sama dengan minus theta, dan juga net kurang dari sama dengan theta. Nah, itu bakal nilainya tuh, nilai prediksinya akan 0. Nah, nilai prediksi bisa minus 1 jika nilai net ini kurang dari minus theta. Nah, kalau yang ini, misalkan untuk yang pertama ini, kalau input sama outputnya itu bipolar. Kalau ini input sama outputnya binar. Jadi kalau misalkan teman-teman punya input dan output bipolar, ya pakai ini, fungsi aktivasi yang ini. Y sama dengan 1 jika nilai net itu lebih besar sama dengan theta. Y sama dengan minus 1 jika nilai net itu kurang dari theta. Nah, kalau misalkan input dan outputnya binar, berarti nilai prediksi atau Y-nya bernilai 1 jika net lebih besar sama dengan theta, bernilai 0 jika net kurang dari theta. Seperti itu. Oke, langkah berikutnya, langkah ke-7, kita perbaiki nilai bobot dan nilai biasnya. Jadi nanti ada nilai bobot lama dan nilai bobot yang baru, kayak gitu ya. Nah, jika nilai prediksi atau YJ tidak sama dengan nilai target atau TJ, maka rumus ini bakal dipakai. Nah, kita menghitung nilai bobot atau weight yang baru. Rumusnya nilai weight lama atau bobot yang lama ditambah dengan alpha dikali dengan variabel I ditambah dengan target ke J atau target pada data tersebut. Jadi nanti ini bakal ditulis satu, misalkan ada 3 variabel, berarti ini kita buat di variabel 1 dulu, di weight 1, kemudian weight 2 dan weight 3, kayak gitu. Itu misalkan ada 3 variabel. Kalau misalkan yang ini, kalau untuk biasnya sendiri, bias yang baru didapat dari bias lama ditambah alpha ditambah target, seperti itu. Jadi ini tinggal teman-teman sesuaikan aja. Ini bias lama ini, yang J ini merujuk pada data keberapa, kayak gitu. Nah, jika nilai prediksi atau YJ sama dengan nilai target atau TJ ini, maka nilai atau bobot yang baru itu sama dengan yang lama. Begitu pula dengan biasnya, yang baru bakal sama dengan yang lama. Langkah selanjutnya yaitu langkah 8, lakukan pengujian atau testing pada semua data untuk kita dapat hasil yang sesuai atau target sama dengan output atau output sama dengan target, kayak gitu. Nah, untuk menghitung nilai netnya kayak gini, kita pakai bias yang baru ditambah dengan sigma XI dikali WIJ yang baru juga. Nah, kemudian nilai net ini kita hitung nilai prediksi dengan fungsi aktivasi pada langkah ke pada langkah ke-6. Jadi kita hitung lagi nilai prediksi dengan menggunakan fungsi aktivasi ini. Oke, selanjutnya ini contoh.
Buat jaringan perseptron untuk menyatakan fungsi logika N dengan menggunakan masukan dan keluarannya itu bipolar. Nah, teman-teman, perseptron ini bukan hanya digunakan untuk logika N doang, bisa juga OR, XOR, habis itu NAND. Nah, itu bisa. Nah, pada contoh ini kita punya alfanya itu 0,8, tetanya 0,5. Ini lambang teta, lambang alfa ya. Nah, di sini kita punya 4 data dan memiliki 2 variabel inputan. Jadi ada X1, X2. Ini datanya, kemudian targetnya ini. Oke, kita next. Nah, langkah awal ini udah aku secara keseluruhan untuk perulangan pertama, tapi kalau teman-teman buat dari awal, untuk nilai net ini bakal kosong, outputnya juga kosong, bobot baru kosong, bobot lama kosong. Nanti teman-teman inisialisasikan bobot yang variabel pertama, variabel kedua, sama bias ini teman-teman mau berapa. Nah, pada umumnya kan 0. Jadi di sini aku inisialisasikan W11, W21, B1 ini 0 semua. Oke, kemudian kita cari nilai netnya. Nah, nilai net didapat dari yang tadi di langkah ke sebentar. Oke. Nah, pada langkah kelima, jadi nanti nilai netnya ini bias ditambah sigma XI dikali WIJ. Oke. Ini rumusnya, tinggal teman-teman masukin. Setelah mendapat nilai net, nah, di bagian output atau prediksi ini kita hitung menggunakan fungsi aktivasi yang ada di langkah ke berapa tadi ya? Langkah ke-6. Langkah ke-6 nanti teman-teman tinggal mundurin aja videonya di langkah ke-6. Nah, kita pakai cara yang kedua yang menggunakan input dan output bipolar. Jadi kalau misalkan nilai Y-nya itu bisa bernilai 1 jika nilai netnya ini lebih dari sama dengan theta. Theta di sini adalah 0,5. Seperti itu. Kalau misalkan bernilai minus 1, jika nilai net ini dia kurang dari theta. Nah, karena nilai net 0, berarti 0 ini kan kurang dari 0,5. Nah, itu makanya nilai prediksinya 1. Setelah itu, kita buat bobot yang baru. Nah, bobot yang baru ini didapat dari nilai bobot baru ini ada beberapa cara tadi ya. Jadi kalau misalkan nilai outputnya tidak sama dengan nilai targetnya, ini teman-teman lihat di langkah 7, pokoknya langkah 7. Itu berarti nanti nilai yang ini, berarti kita buat yang W yang ini, nilai bobot baru yang 11 itu didapat dari W11 yang lama dikali dengan alfa dikali dengan variabel pertama atau X1 dikali dengan targetnya. Nah, itu bakal dapat hasilnya. Begitu pula yang ini didapat dari W21 yang lama dikali variabel yang kedua dikali alfa dikali targetnya. Bakal dapat seperti ini. Nah, kalau bias ini dapat dari bias yang lama dikali alfa dikali target. Nah, dapat hasilnya kayak gini. Oke, setelah itu udah dapat nih bobot yang baru. Nah, bobot yang baru itu sekarang kita pakai di sini. Jadi bobot baru yang di sini, data pertama kita pakai untuk bobot lama pada data kedua. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita cari nilai netnya. Kemudian setelah dapat nilai net, kita hitung prediksi menggunakan aktivasi. Nah, ini 0,8 lebih dari 0,5 berarti nilainya 1. Pokoknya kita hitung wake yang 11 sama wake 21, kemudian biasnya juga menggunakan rumus yang udah di ini ya, rumus net. Seperti itu. Kalau sudah nanti kita cek lagi outputnya sesuai sama target atau tidak. Nah, karena ini nggak sesuai, maka kita pakai rumus yang awal tadi juga. Lihat di langkah 7 rumus yang awal.
yang jika nilai prediksi tidak sama dengan target, kayak gitu. Nah, setelah itu nilai bobot baru dari data kedua bakal dipakai pada data ketiga di bobot lama. Jadi bobot lama ini bakal memakai bobot baru dari data kedua. Dan seterusnya, ini caranya dilakukan sampai data keempat. Nah, untuk data keempat ini, karena nilai output dan target sama, maka kita pakai pada langkah ketujuh pakai rumus yang kedua. Jadi bobot baru sama dengan bobot lama, bias baru sama dengan bias lama. Seperti itu. Nah, kita setelah perulangan pertama ini selesai, kita cek target sama outputnya. Ini sama semua atau belum? Nah, di sini yang sama cuma pada data keempat, sedangkan data kedua, tiga tidak sama. Nah, kita lakukan lagi perulangan sampai dapat hasil output dan targetnya itu sama, atau prediksi dan targetnya itu sama. Nah, pada contoh ini, pada perulangan kedua itu udah langsung dapat hasil yang sama. Nah, untuk bobot lama pada data pertama untuk perulangan kedua ini, kita pakai data terakhir dari perulangan sebelumnya. Data bobot baru dari data terakhir sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi nanti data bobot baru pada data keempat atau data terakhir pada perulangan sebelumnya, nah ini kita taruh di bobot lama. Kemudian kita lakukan hal yang sama kayak perulangan pertama. Nah, nanti terakhir kita lakukan pengujian. Kita lihat prediksi sama targetnya udah sama atau belum. Nah, ini udah sama semua. Jadi bakal berhenti perulangannya. Seperti itu. Oke, mari kita implementasikan di Python. Tulis teman-teman buat Python, bebas mau pakai apa. Di sini aku pakai Google Colab ya. Nah, di sini udah ada codingannya, aku bakal jelasin aja. Pada perceptron ini, pada program ini kita membutuhkan modul perceptron, jadi kita install dulu perceptron, kemudian kita import perceptronnya. Kayak gini ya. Jadi kalau install tanda seru pip install perceptron, kemudian kita import modulnya. Nah, modulnya adalah perceptron. Kayaknya agak lama ya. Oke, ini tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, successfully. Nah, di sini kita import numpy as np. Numpy ini karena kita nanti bakal menggunakan matriks kayak gitu ya. Jadi kita butuh numpy. Oke. Pertama-tama kita buat dulu kelasnya perceptron. Ini kita buat biar nanti kalau kita mau pakai ya tinggal kita panggil aja. Dengan parameternya adalah objek. Nah, di dalam kelas perceptron ini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi init. Nah, fungsi init ini bakal berisi variabel-variabel apa aja yang bakal kita gunakan nanti. Kemudian ada fungsi prediksi dan training. Fungsi training ini agar kita lebih melatih machine learning kita, agar nanti ketika kita melakukan pengujian, testing pada data, itu bakal berhasil seperti itu ya. Oke, aku jelasin dari yang fungsi pertama, init. Fungsi init ini dia memiliki parameter self, no of inputs. Ini merujuk ke inputnya ada berapa, atau ada berapa variabel yang bakal kita gunakan. Kemudian threshold sama dengan 100. Threshold ini ambang batas atau batas perulangannya sampai berapa. Nah, di sini kita setting 100 kali perulangan. Kemudian ada learning rates-nya. Oke, bentar, ini aku ganti learning rates-nya jadi 0,8. Sesuaikan sama soal yang tadi ya. Oke, di dalam fungsi init ini kita inisialisasikan self threshold sama dengan threshold, self learning rate sama dengan learning rate, kemudian self rate sama dengan np0 no of inputs plus 1. Nah, ini jadi kita inisialisasikan di awal weights-nya atau w-nya itu 0 sama biasnya. Kayak gitu ya. Biasnya juga 0. Kayak gitu. Kemudian kita buat fungsi prediksi. Nah, fungsi prediksi ini punya parameter yaitu input. Jadi nanti kita bakal terima input untuk data testingnya. Nah, di dalam fungsi predik ini, pertama kita buat
statement untuk menghitung nilai net. Nah, jadi sini kita pakai summation aja sama dengan np dot. Kemudian input self weight 1 dan seterusnya ditambah self weight indeks ke 0. Nah, np dot ini untuk perkalian matriks ya teman-teman, perkalian matriks. Nah, jadi nanti kita bakal ambil nilai inputnya, kemudian dikalikan, atau nanti yang x itu dikalikan sama weight-nya ini, kemudian ditambah sama biasnya, weight ke 0, kayak gitu ya, sama biasnya. Kemudian setelah kita dapat nilai summation atau nilai netnya, nah kita deteksi nilai prediksinya berdasarkan nilai net yang ada. Nah, jika summation lebih dari 0,5, ini thresholdnya ya teman-teman, atau tetanya 0,5. Nah, jika summation itu lebih dari sama dengan 5, nah maka aktivasinya sama dengan 1. Kemudian jika tidak, maka aktivasinya sama dengan -1. Nah, nanti bakal di return activation-nya. Oke, setelah itu kita buat fungsi training untuk melatih machine learning kita. Nah, ini punya parameter, ada training input dan labels. Labels ini lebih ke target ya teman-teman. Nah, di dalam fungsi train ini ada perulangan for underscore in range of threshold. Jadi dia bakal lakukan perulangan sebanyak ya threshold. Jadi dia bakal lakukan perulangan sampai memang hasil output dan targetnya itu sama, kayak gitu. Oke, for inputs labels in zip, training inputs label. Jadi nanti data yang di input itu dia bakal digabung jadi satu, kayak gitu. Jadi inputnya itu, input sama label itu dari ini, training input dan label. Kemudian kita buat sebuah variabel namanya prediction yang berisi self prediction input. Jadi nanti kita bakal panggil yang ini buat mendapat nilai prediksinya dari inputan nanti. Atau nanti ini untuk nilai y-nya ya, outputnya. Setelah itu yang ini untuk statement yang ini buat bobot yang baru, kayak gitu ya. Jadi ini buat bobot yang baru, self learning rate. Jadi nilai bobot baru itu didapat dari nilai bobot lama ditambah learning rate atau alfanya dikali label kurang prediction, ini lebih ke targetnya, kemudian dikali dengan input atau variabel keberapa, kayak gitu. Nah, seterusnya sama kayak yang tadi aku jelasin pada slide tadi. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk self fix yang 0 ini lebih ke biasnya. Jadi biasnya didapat dari bias lama atau bias bias yang lama dikali learning rate dikali dengan target atau label kurang prediction. Ini kita pakai label kurang prediction karena kalau misalkan kita cuma pakai label, ini bakal error teman-teman. Jadi nanti hasilnya nggak bakal sama. Untuk hasil akhirnya itu nggak bakal sama. Seperti itu. Oke, setelah itu, nah di sini, ini nggak usah diimport juga tapi nggak apa-apa sih. Oh bentar, ini ada yang salah. Oh iya benar. Ini aku jalanin dulu yang ini, karena nanti kita bakal panggil kelasnya. Oke. Jadi di sini kita inisialisasikan di awal, yaitu training inputnya kosong. Nanti nilainya bakal dikirim ke sini. Kemudian kita punya 4 data. Training input yang pertama ini ada 1,1. Jadi nanti variabel pertama, variabel yang kedua. Jadi nanti ada 4 baris, 2 kolom. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kita pakai contoh yang tadi. Jadi variabel itu ada 111, -1, kemudian di variabel 2-nya ada 1, -1, 1, -1. Dan targetnya ini label sama dengan np array 1, -1, -1, -1. Nah, ini untuk labelnya atau targetnya.
Kemudian kita buat perseptron sama dengan perseptron 2. Jadi ini bakal menghasilkan 2 nilai. Kayak gitu ya. Perseptron.train. Jadi kita bakal panggil fungsi ini, fungsi train untuk menguji data kita. Nah, nanti nilainya bakal dari nilai training input ini sama labelnya bakal dikirim ke sini, ke fungsi train ini, dan bakal dilakukan kompilasi, bahkan di-compile, kayak gitu ya. Nah, setelah sudah, nanti kita coba testing gitu ya. Jika input sama dengan NP array 1,1, nah perceptron.predict inputs, nah kita print. Jadi kalau 1,1 nilainya 1, kemudian kalau minus 1,1 ya nilainya adalah atau targetnya itu sama. Jadi prediksi sama targetnya sama. Kayak gini ya teman-teman untuk contohnya. Nah, contoh berikut di sini ini untuk inputnya binar, outputnya juga inputnya binar, outputnya dalam bentuk bipolar. Jadi nanti di atas ini, bentar. Oke, jadi nanti di sini kita punya variabel pertama ada 00, 11, variabel kedua ada 0101, untuk targetnya minus 1, minus 1, minus 1, 1. Nah, untuk alfanya berarti kita nanti ubah di sini lagi. Alfanya di sini kita ubah jadi 1. Ini kita alfanya 1 ya. Kemudian untuk summation-nya berarti kita pakai cara yang pertama. Untuk threshold-nya sendiri kita pakai 0,2. Oke, 0,2. Nah, di sini ada ada kondisi dimana jika summation itu dia tidak sama dengan, nah dia summation lebih dari sama dengan minus 0,2 dan summation kurang dari sama dengan 0,2, nah aktivasinya itu sama dengan 0. Nah, jika dua kondisi di sini tidak sesuai, nah maka aktivasinya sama dengan minus 1. Seperti ini. Oke, kita run dulu. Oh ya, ini nanti untuk codingannya aku bakal share juga, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, untuk contoh ini untuk data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat dengan targetnya ini. Nah, ini juga kita buat 2 perceptron.train training input label. Nah, ini bakal dikirim ke fungsi yang ini seperti yang tadi aku jelasin ya. Oke, kita coba menguji data, kita testing datanya. Input 1 sama dengan NP array 1,1. Nah, ini berarti nanti kan prediksinya harus 1 sesuai dengan target. Nah, prediksi output untuk input 1 adalah 1, sama ya. Kemudian prediksi output untuk 0,1 ini harusnya minus 1. Nah, benar. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk implementasi perceptron pada Python. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan aja melalui kolom komentar di Google Classroom atau nanti PC Asdos aja. Kami bakal jawab jika tidak ada kesibukan, seperti itu ya. Tapi diharapkan teman-teman kalau nggak paham bisa ditanyakan seperti itu.